pentingnya kita dekat dengan Al-Quran. Selama ini kita sibuk untuk, wah saya sakit, saya harus ke dokter, saya harus vaksin, saya harus beli obat lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga dapat bertemu kembali dalam berbagi ilmu dan lain sebagainya. Pertama saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf ya kepada antum-antum semuanya, teman-teman semuanya, karena mungkin 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan belakangan itu nggak ada konten dakwah dan lain sebagainya. Karena mungkin banyak faktor ya. Salah satunya faktor padatnya kegiatan, kemudian faktor kesehatan juga ya. Masya Allah, Allah berikan ujian sakit sehingga kita tidak bisa melaksanakan rutinitas kita yang seharusnya kita bisa bekerja, beramal, ibadah. Tapi ketika sakit ya tetap bisa beramal tapi gak maksimal gitu. Maka saya ingatkan buat teman-teman semuanya untuk jaga nikmat kesehatan itu ya. Jangan dikira saya kuat, saya masih muda, tapi kita abai ya. Kita gak menjaga kesehatan, kita gak menjaga cara pola hidup kita supaya hidup sehat. Masya Allah, itu harus dijaga. Karena saya rasakan sendiri ketika sakit di kondisi sekarang pandemi, kemudian Masya Allah, sakit, demam sedikit, batuk, pilek, langsung dibilang, wah kamu reaktif ya, bahaya, harus karantina. Waduh, seram sekali. Nah, itu maka kita harus menjaga kesehatan dengan ya pola makan kita atur kembali, pola hidup kita, kemudian ibadah kita subuh, zuhur, asar itu sebagai sarana untuk olahraga dan senam. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman semuanya, saya ingin membahas beberapa kejadian yang terjadi di tanah air ini. Tentu itu kejadian yang menjadikan kita untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama, baru-baru ini kita semuanya ya, khususnya bagi keluarga korban ya, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, Masya Allah. Dan itu sangat menyayat hati ya, khususnya bagi keluarga, umumnya buat kita warga negara Indonesia. Masya Allah, kematian mengintai kita. Dulunya ataupun orang-orang yang mungkin yang ada di pesawat itu, mereka mungkin mengira, oh besok saya masih hidup, besok saya masih ketemu dengan keluarga, besok saya masih bisa melakukan kegiatan rutinitas seperti biasa. Namun ternyata takdir berkata lain. Namun ternyata maut menjemput mereka. Terjadilah kecelakaan. Masya Allah ya, ketika datang itu waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak bisa kita akhirkan atau kita majukan, nggak bisa. Tapi ada satu pelajaran yang sangat berharga dari kejadian itu teman-teman semuanya. Banyak sekali sebenarnya kejadian atau pelajaran. Cuman ada satu hal yang membuat saya sangat terketuk, yaitu dari ucapan seorang pilot. Namanya itu kalau nggak salah pilot Afwan ya, pilot Afwan. Beliau memang dikenal soleh, Masya Allah, bagus. Beliau mengatakan, setinggi apapun, kalau nggak salah ya, setinggi apapun saya terbang, saya tidak akan pernah menggapai surga kalau saya tinggalkan sholat 5 waktu. Setinggi apapun, karena beliau seorang pilot yang mungkin berpuluh tahun ya menerbangkan pesawat, maka beliau mengatakan, setinggi apapun saya terbang, saya tidak akan pernah menggapai surga kalau saya tinggalkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu teman-teman, Insya Allah pelajaran yang sangat berharga yang setiap hari kita dengar, tapi banyak kita lalaikan untuk melaksanakannya ya. Terutama kita kaum muda yang bilang, saya kan masih kuat, saya futsal dulu, foya-foya dulu, nantilah kalau sudah usia 30, 40. Tapi dari kejadian ini banyak ada anak kecil di dalamnya, ada orang yang masih kuat, muda dan sebagainya. Tapi ketika itu datang saatnya, kita tidak bisa, la yastakhiruna sa'ah, tidak bisa. Maka dari kejadian ini, sholat ini
Seakan-akan Allah mengingatkan kepada kita, hei manusia, gimana sholatmu? Gimana sholatmu? Subuhmu, zuhurmu, asarmu, maghribmu, isyamu. Kamu terlalu sibuk dengan ini, kamu terlalu sibuk dengan jabatanmu, kamu terlalu sibuk dengan hartamu, kamu terlalu sibuk dengan kayak gini sosial dan lain sebagainya. Tapi kamu lupa sholatmu gimana, tepat waktu atau tidak, dan lain sebagainya. Tidak lama teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lama dari kejadian itu, tiba-tiba ada kejadian yang lain yang sangat membuat kaum muslimin terpukul, yaitu apa? Dengan meninggalnya salah satu ulama kita, yaitu Syekh Ali Jabir. Masya Allah, Syekh Ali Jabir orang yang soleh, dekat dengan Al-Quran, yang sangat ikhlas mendakwakan Islam. Allah Subhanahu wa taala panggil. Beliau meninggal dunia, terpukul kita. Kita tahu Masya Allah. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini dekat dengan Al-Quran, selalu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, maka Allah muliakan dia. Allah muliakan beliau nih, Syekh Ali Jabir. Masya Allah, Allah muliakan. Betapa dengan kejadian ini banyak kaum muslimin yang tersadar betapa pentingnya kita dekat dengan Al-Quran. Selama ini kita sibuk untuk, saya sakit, saya harus ke dokter, saya harus vaksin, saya harus beli obat lain sebagainya. Tapi kita lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai penyembuh buat kita. Seakan-akan Allah itu mengingatkan kepada kita melalui perantara seorang ulama yang mulia. Hei manusia, kamu lupa ya, Al-Quran juga adalah penyembuh bagimu. Sekarang kita sibuk dengan hal yang lain, tapi lupa dengan Al-Quran. Lupa kita menyembuhkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Saya galau, saya resah. Kalau bahasa anak mudanya, gegana, galau, gelisah, merana gitu. Akhirnya saya cari kesibukan supaya bisa menghibur, jalan-jalan, naik gunung, Masya Allah, berenang, Masya Allah, dengarkan lagu, mencari ketenangan dengan hal-hal yang lain selain Al-Quran tuh. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Maka seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengatakan sebaik-baiknya zikir, beliau menafsirkan ayat ini, adalah membaca Al-Quran. Sebaik-baik mengingat Allah adalah dengan kamu membaca Al-Quran. Ala bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya baca Al-Quran, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang, hati akan menjadi damai. Masya Allah, rasa galau, semua yang keresahan hati hilang. Dan banyak hal yang bisa kita pelajari dari Al-Quran sehingga menyehatkan kita. Kita lupa dengan itu. Belum selesai dengan kejadian itu, meninggalnya seorang ulama, jatuhnya pesawat, ternyata muncul kejadian-kejadian yang mungkin menyayat hati lagi. Yaitu apa? Bencana di mana-mana. Banjir, gempa bumi, angin. Masya Allah. Saya teringat dengan kejadian ini bahwasannya segala yang terjadi di muka bumi ini itu tanggung jawabnya manusia, ya. Jadi tanggung jawabnya manusia. Segala semuanya yang terjadi karena manusia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin yang nanti merawat muka bumi ini. Bumi ini, ya, termasuk tanah air kita Indonesia ini, itu yang Allah tunjuk untuk merawat, menjaga, itu manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia khalifah, pemimpin yang mengatur. Maka segala sesuatu yang terjadi itu tentu ada sangkut pautnya dengan kita. Kenapa bisa terjadi bencana? Kenapa bisa terjadi ini, itu, dan lain sebagainya? Ada banyak faktor. Yang pertama bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kepada siapa? Terutama kepada orang-orang baik, orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah ingatkan, ya, kamu sibuk dengan kebaikanmu, kamu sibuk dengan ibadahmu, amar ma'ruf, tapi kamu lupa nahi mungkar, mengingatkan
kepada saudaramu. Ya, kamu ibadah sholat tapi tetanggamu, orang-orang tidak kamu ajak untuk melakukan kebaikan. Maka Allah ingatkan orang-orang yang beriman di situ. Kalau kamu tidak mengingatkan, maka Allah akan memberikan pelajaran. Salah satunya ini. Itu yang pertama. Yang kedua apa Ustadz? Yang kedua bisa jadi karena dosa kita. Dosa. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan yang ada di muka bumi ini, di lautan maupun di daratan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia. Tangan kita, perbuatan tangan kita. Maka kita muhasabah teman-teman semuanya, ya. Dosa apa yang kita lakukan? Jangan dikira ini hal yang sepele. Maka dari kejadian ini teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ngambil pelajaran 3. Yang pertama, sholat. Dari kasus kejadian jatuhnya pesawat mengingatkan kita tentang sholat. Kemudian yang kedua, meninggalnya seorang ulama yang dekat dengan Al-Quran. Saya teringat dengan Al-Quran, ternyata kita kurang dekat dengan Al-Quran.